Ini adalah Mercedes-Benz C-Class terbaru dan mobil ini menjadi salah satu volume maker atau penjualan terbanyak di lini sedan Mercedes-Benz Indonesia. Dan semua kesuksesan mobil ini berawal dari sang legenda. Inilah dia Mercedes-Benz W201 The Baby Benz 190e. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana dan sejauh apa perkembangan dari versi pertamanya. Kalau dilihat secara fisik, Mercedes-Benz C-Class memang sudah berubah sangat jauh, mulai dari fisik hingga teknologinya. Dan dari mesin, mobil ini W201 190e menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder segaris dengan teknologi semi-injeksi, bahkan masih menggunakan timing chain. Berbeda sangat jauh dengan Mercedes-Benz C200 Avantgarde Line W205 versi facelift ini yang bahkan kapasitasnya sekarang turun menjadi 1500 cc dengan torsi hingga 280 Nm dan tenaga 184 horsepower. Bahkan mobil ini sekarang sudah tidak menggunakan lagi timing belt karena sudah digantikan dengan teknologi EQ Boost yang menggunakan onboard unit 48 volt. Bisa Anda lihat sendiri memang di sini tidak banyak teknologi canggih karena memang mobil ini dibuat pada tahun 80-an. Untuk knop AC-nya sendiri memang masih manual. Dengan knop di sini ada knop putar juga untuk mengatur suhu. Bahkan suhunya ini sudah dual zone walaupun dalam bentuk knop di sini. Tidak ada petunjuk digital sama sekali, semua masih analog dan posisi duduknya ini jujur saya lebih suka justru Mercy di tahun ini karena joknya sendiri ini sangat empuk, kemudian posisi duduknya juga sangat ergonomis, cukup tinggi dan bisa saya bayangkan kalau mengemudi dengan mobil ini pasti akan posisinya sangat aman karena armrestnya saja ini empuk sekali dan bahkan joknya ini seperti ada suspensinya sendiri sehingga memang suspensi empuk Mercy ditambah lagi dengan jok yang empuk ini. Pasti mobil ini sangat nikmat sekali untuk dikendarai sehari-hari. Kemudian uniknya bahkan mobil ini sudah disediakan sunroof dan untuk tahun 1980-an ini menjadi fitur yang sangat mahal. Bahkan menjadi keistimewaan sendiri ketika Anda memiliki mobil ini di kondisi sekarang dengan sunroof. Pasti nilai mobil ini akan sangat tinggi. Kemudian jika Anda lihat di sini memang tidak banyak fitur digital yang tersedia, semua masih analog, tapi penggerak kacanya ini sudah menggunakan power window. Empat-empatnya sudah power window. Memiliki mobil ini bukan perkara soal fitur apa saja yang didapat, kemudian seberapa kencang mobilnya, tapi lebih kepada seberapa bangganya Anda ketika memiliki mobil yang menjadi salah satu pelopor Mercedes-Benz C-Class di dunia dan menjadi salah satu juga kunci Mercedes-Benz di saat itu memulai sebuah event balapan dan bahkan langsung memenangkan balapan di tahun itu dengan pembalap Ayrton Senna. Jika Anda lihat di sini memang tidak ada sama sekali display digital, semua analog, bahkan speedometer ini semua analog, ada suhu, kemudian ada temperatur mesin, ada banyaknya oli, kemudian juga ada indikator bensin, kemudian ada jam analog juga di sebelah sini yang ada di bawah RPM dan bahkan di sini semuanya juga untuk pengaturan lampu tidak ada fitur auto, benar-benar semuanya manual. Mercedes-Benz 190e saat itu memang diciptakan untuk Mercedes-Benz agar bisa bersaing dengan lawan-lawannya kompetisi balap mobil. Jadi mobil ini memang diciptakan dengan bodi yang lebih kecil dari E-Class saat itu, di mana E-Class menjadi salah satu mobil terpenting dari Mercedes-Benz dan menjadi cikal bakal Mercedes-Benz, sehingga dengan bodi yang lebih kecil mobil ini akan lebih lincah dengan tenaga yang tetap besar dari mesinnya. Sehingga kalau Anda duduk di bagian belakang dari 190e memang tidak banyak ruang yang diberikan. Posisinya masih ada 5 jari, kemudian posisi duduknya juga masih cukup nyaman dan bahkan
bagian sampingnya ini meluk dengan baik badan saya, sehingga memastikan saya bisa berada di posisi yang tepat terus. Kemudian di bagian tengah sini juga ada armrest, tidak ada apa-apa lagi, benar-benar armrest bantalan saja. Tapi justru armrest ini sangat nyaman karena empuk sekali, bahkan kursinya juga empuk sekali. Dan ini menjadi salah satu alasan kenapa Mercedes-Benz dari dulu menjadi mobil yang sangat nyaman dengan suspensi yang empuk. Rasanya kurang fair kalau saya harus membandingkan W201 tadi dengan W205 terbaru ini. Tapi dari segi karakter saja memang mobil ini sudah sangat berbeda dengan W201. Di mana W201 memang lebih mengedepankan kenyamanan untuk mengemudikan, kemudian Anda punya posisi duduk yang lebih tinggi. Sedangkan untuk di W205 ini posisi duduknya jauh lebih rendah, dan memang Mercedes-Benz sudah membuat sejak generasi W204 kemudian W205 ini agar Mercedes-Benz C-Class punya rasa mengemudi yang lebih sporty dan handling yang lebih tajam. Kemudian untuk W205 ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih, bahkan dengan akses comfort, di mana Anda bisa membuka pintu dengan tidak perlu lagi memencet tombol dari remote kunci Anda tinggal meletakkan tangan dan akan terbuka otomatis. Kemudian juga ketika Anda masuk ke dalam kabin, posisi duduk dan posisi setir ini akan langsung menyesuaikan dengan posisi yang Anda setel sebelumnya. Untuk berbagai tambahan di Mercedes-Benz C200 terbaru ini sekarang sudah dilengkapi dengan instrumen cluster yang full digital display dan tampilannya sangat keren sekali, bahkan Anda bisa mengganti desainnya dengan 3 pilihan. Kemudian head unitnya ini sekarang juga sudah menggunakan head unit yang lebih besar, layarnya 10 inci, dan sudah tersedia pilihan ambient lighting yang cukup lengkap. Walaupun tidak selengkap seperti E-Class atau CLS Class yang sudah pernah kami bahas sebelumnya, ambient lightingnya juga hanya berada di bagian konsol tengah ini dan bagian door trim sini, sehingga tidak eksentrik seperti mobil-mobil yang sudah kami bahas sebelumnya. Tapi hal lain yang sangat saya suka adalah bagaimana Mercedes-Benz membuat tampilan C200 ini sebagai varian terendah dari Mercedes-Benz C-Class di Indonesia tetap memiliki eksklusivitas yang sangat baik sekali. Contohnya mulai dari konsol tengah, dari panel oak wood yang terekspos ini benar-benar saya suka sekali, bahkan lebih suka dari konsol tengah yang menggunakan panel piano black. Ini bahkan tampilannya keren sekali. Hanya saja untuk C200 Avantgarde ini yang berbeda adalah tidak ada jam analog di bagian tengah di konsol tengah sini, dan sayang sekali karena menurut saya ini adalah salah satu karakter Mercedes-Benz dan salah satu eksklusivitas yang terbaik dari Mercedes-Benz. Kemudian untuk mobil dengan harga 865 juta rupiah off the road, mobil ini belum dilengkapi dengan panoramic sunroof. Yang sudah menggunakan panoramic sunroof adalah varian di atasnya, yaitu C300 AMG Line. Tapi di sini belum ada. Lainnya lagi, untuk sistem audio mobil ini juga belum dilengkapi dengan Burmester surround sound system, sehingga ini masih speaker biasa. Dan yang lainnya masih dipertahankan seperti kualitas dari interior, soft touch, sampai bagian bawah sini. Kemudian untuk desain setirnya ini juga sudah disesuaikan dengan desain Mercedes-Benz kontemporer dengan trackpad. Hanya saja untuk C200 Avantgarde ini menggunakan panel piano black di bagian samping-sampingnya dan bahannya plastik, dan tidak menggunakan setir flat bottom. Untuk fitur-fiturnya, seperti Mercedes-Benz baru lainnya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur parkir otomatis, dan yang menarik lagi sudah dilengkapi dengan active brake assist untuk bagian belakang dan ketika maju. Sehingga ketika Anda lupa menginjak rem atau telat menginjak rem, mobil ini akan membantu Anda untuk menginjak rem terlebih dahulu agar tidak terjadi kecelakaan. Dan jika Anda ingat tadi, posisi duduk di W201 di bagian belakang memang lebih tinggi dan bisa membuat Anda melihat ke depan dengan baik, dan posisinya juga paha Anda tertopang dengan sangat baik. Untuk di W205 ini sedikit berbeda, posisinya lebih rendah dari W201 tadi, kemudian bagian belakang badan Anda juga lebih ambles, dan Anda punya posisi duduk yang lebih rendah, tapi sayangnya visibilitas Anda ke depan terhalang oleh jok depan. Tapi untuk W205 punya ruang kaki yang jauh lebih ergonomis dan lebih banyak. Kemudian ada ventilasi AC yang untuk mendinginkan Anda, dan di sini ada armrest juga yang ada tempat penyimpanan di bagian dalamnya dengan 2 buah cup holder. Tentunya ada
slot 12 volt di bagian sini, tapi Anda harus menggunakan aksesoris tambahan agar Anda bisa men-charge gadget Anda karena belum ada slot USB khusus. Dan di sini untuk C200 sekarang sudah juga dilengkapi dengan sunblind, walaupun ini adalah versi terendah dari Mercedes-Benz C-Class di Indonesia. Dan untuk yang lainnya lagi tidak banyak yang bisa saya bahas di sini. Sekarang kita coba bagaimana rasa mesin dan rasa mengemudi untuk W205 versi facelift terbaru ini. Saya hampir lupa menyampaikan, ada satu hal yang sering sekali saya komplain di Mercedes-Benz dan terjadi lagi di Mercedes-Benz C200 Avantgarde ini, karena mobil ini belum dilengkapi dengan ban RFT sehingga masih menggunakan ban tubeless standar, dan Mercedes-Benz harus melengkapi mobil ini dengan ban cadangan, sehingga ban cadangannya memang harus ditempatkan di bagian sini karena di bawahnya tidak ada tempat untuk meletakkan ban cadangan yang besar itu, hanya ada tempat untuk meletakkan tray bawaan. Kemudian di bagian samping-sampingnya juga sudah tersedia ada toolkit yang tersedia dan ada first aid kit. Jadi ketika Anda berjalan, mau tidak mau Anda harus tetap membawa ban cadangan ini kemana-mana walaupun Anda membawa barang belanjaan yang penuh. Bisa bayangkan bagaimana terbatasnya ruang untuk Anda membawa barang belanjaan Anda. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, Mercedes-Benz C-Class mulai dari W204 hingga W205 ini memang diset untuk punya pengendalian yang lebih sporty dan yang lebih tajam. Sehingga konsekuensinya memang bantingan suspensinya jadi terasa sedikit lebih keras dari yang Anda bayangkan. Jadi kalau Anda memang ingin suspensi yang nyaman, Anda bisa memilih atau naik kelas ke E-Class. Tapi untuk C-Class, Anda bisa mengharapkan memang rasa mengemudi yang sangat menyenangkan dan sporty. Yang menarik dari W205 versi facelift ini adalah sekarang dia menggunakan mesin baru. Dan mesinnya berkapasitas 1500 cc dengan EQ Boost. Dan akhirnya mobil ini justru punya konsumsi bahan bakar yang lebih irit dari sebelumnya. Untuk dalam kota kami bisa meraih angka 10,8 km untuk setiap liternya. Dan untuk rute tol kami dapat bisa mencapai sekitar 18,2 km per liter. Dan itu bisa Anda dapatkan dari sebuah Mercedes-Benz yang tadinya mungkin Anda tidak bisa mengira Mercedes-Benz bisa seefisien itu. Walaupun dengan kapasitas mesin yang lebih kecil, bukan berarti mobil ini sekarang jadi lebih pelan dalam hal akselerasi. Justru akselerasi mobil ini tidak berbeda jauh dengan sebelumnya. Dengan pengetahuan kami, mobil ini bisa berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 7,7 detik. Dan ini angka yang sudah cukup impresif untuk mobil dengan mesin 1500 cc dengan bantuan turbo. Ada hal baik yang diberikan mobil ini dengan adanya fitur Active Brake Assist yang saya sebutkan sebelumnya. Ia dapat membantu Anda untuk mencegah kecelakaan terjadi bahkan sebelum Anda terlalu dekat dengan mobil lain. Tapi terkadang di Indonesia, di Jakarta khususnya, karena lalu lintas di Jakarta sangat padat dan banyak motor-motor yang mungkin langsung memotong jalur Anda di depan dan langsung ngerem. Ini justru membuat Anda terkadang kaget dan mungkin juga membuat pengemudi mobil lainnya di belakang Anda juga kaget karena tiba-tiba mobil Anda mengerem secara otomatis. Dan akan menjadi berbahaya ketika mungkin pengemudi di belakang Anda tidak siap. Fitur resirkulasi udara dari Mercedes-Benz C-Class terbaru ini masih sama dengan Mercedes-Benz lainnya sebelumnya. Dia akan membuka otomatis setelah tempo waktu beberapa menit, sehingga Anda harus kembali menutup sirkulasi udara agar Anda menggunakan udara dalam saja, tidak ada udara masuk atau bau masuk dari luar. Tapi sekarang uniknya, Anda bisa menutup resirkulasi udara ini dengan memanfaatkan voice command. Seperti ini. Air recirculation on. Air recirculation on. Jadi Anda tidak perlu memencet lagi tombol resirkulasi udara, Anda tinggal berbicara dengan voice command. Ini menjadi sesuatu yang menarik dan juga mungkin menjadi salah satu hiburan Anda ketika Anda mengemudi dengan mobil ini. Untuk pengendaliannya, mobil ini masih sama dengan sebelumnya, masih punya pengendalian yang akurat, tajam, dan radius putarnya juga tergolong kecil. Kemudian ketika Anda mengubah mode berkendara dari comfort, eco, kemudian sport, sport plus atau individual, bobot setirnya juga akan berubah sesuai dengan mode berkendara yang Anda pilih. Yang menarik lagi, dengan mesin baru, lebih kecil kapasitasnya dan
efisiensi bahan bakarnya lebih baik. Mesin ini ajaibnya tidak terasa lemot atau underpower untuk mobil ini. Dan jika Anda mencoba kick down, transmisi 9 percepatan yang menyalurkan tenaga ke roda belakang ini dengan cepat merespons dan langsung memilih gigi yang tepat untuk Anda berakselerasi saat itu, walaupun Anda sedang berada di kecepatan pertengahan. Inilah salah satu keuntungan dari 9G Tronic Transmission dari Mercedes-Benz, dan perpindahannya sangat halus. Ada hal menarik lainnya, yaitu cruise control dari Mercedes-Benz C-Class terbaru ini. Sekarang cruise controlnya bahkan sudah bisa dimulai digunakan sejak kecepatan 20 km per jam. Jadi ketika Anda butuh merayap pelan di kemacetan, Anda bisa mengaktifkan cruise control, dan bahkan active brake assist akan membantu Anda menghentikan mobil ketika Anda terlalu dekat dengan mobil di depan Anda. Ini seperti sistem semi-autonomous dari Mercedes-Benz mendekati autopilot. Dan ini jadi hal yang menarik karena akhirnya Mercedes-Benz memasukkan sistem ini ke Indonesia. Salah satu keuntungan memiliki mobil klasik seperti ini adalah ketika mengemudikannya, Anda bahkan tidak perlu hiburan dari head unit. Anda cukup menikmati mengemudikannya, dan Anda akan selalu tersenyum karena ada sensasi yang berbeda dari mobil-mobil seperti ini. Dan bahkan mungkin ada kebanggaan tersendiri ketika Anda berjalan dan orang melihat Anda karena kondisi mobil Anda benar-benar mulus. Memang kalau dibandingkan performanya, mobil ini tidak punya performa sebaik W205 karena memang sudah jauh sekali teknologinya. Dan untuk kehalusannya justru saya lebih suka W201 karena mobil ini punya bantingan suspensi yang tergolong empuk sekali, nyaman, tipikal Mercedes-Benz pada masa ini. Tidak hanya suspensinya empuk, tapi juga karena joknya ini empuk sehingga Anda benar-benar tidak terasa lelah ketika harus melewati jalan berkontur buruk atau mungkin melintasi speed bump seperti yang saya lakukan tadi. Dan mengemudikan mobil ini benar-benar memiliki rasa yang berbeda, tidak sporty. Anda benar-benar terasa santai dengan posisi mengemudi yang cukup selonjor tapi tidak terlalu rendah, agak tinggi, sehingga Anda punya visibilitas yang sangat baik ke depan, ke samping maupun ke belakang karena kacanya juga tergolong besar-besar untuk mobil ini. Mengemudikan mobil seperti ini benar-benar simple dan menyenangkan. Anda tidak perlu memilih mode berkendara mana yang akan Anda gunakan karena tidak ada mode berkendara. Kemudian juga transmisinya 4 percepatan otomatis. Apalagi dengan mobil yang kondisinya baik sekali seperti ini, kaki-kaki tidak ada bunyi, kemudian mesinnya juga dalam kondisi yang prima. Satu-satunya yang harus Anda lakukan setiap hari adalah Anda hanya tinggal memastikan mengisi bensin hingga penuh. Demikian sedikit cerita dan hasil test drive Mercedes-Benz C200 Avantgarde EQ Boost terbaru. Silahkan klik like jika Anda suka dengan video ini dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Pastikan Anda subscribe ke channel YouTube Cinta Mobil TV dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Kunjungi website kami di www.cintamobil.com. Di sana Anda bisa menemukan berbagai pilihan mobil baru dan bekas, dan juga Anda bisa membaca berita, tips dan trik serta review mobil yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.